it's Mita Safir and it's my first YouTube video. Jadi kayak beberapa hari yang lalu aku bikin story di Instagram ngomongin soal kehilangan diri sendiri ketika kita berada dalam sebuah hubungan romantis dengan pacar kita atau seseorang. Kok bisa sih? Padahal kita seharusnya nih ya berada di relationship itu kita mengaktualisasikan diri kita dan menyalurkan energi-energi kita ke orang tersebut, ke relationship itu, dan energinya itu seharusnya cocok gitu loh, sehingga kita ngerasa happy dalam relationship itu, sehingga kita enjoy the moments. Tapi ketika kita kehilangan diri sendiri itu kok malah banyakan sedihnya gitu loh. Kok malah aku terlalu banyak berkontribusi atau mengorbankan diriku dalam hubungan ini. Kok aku yang terlalu banyak memperhatikan dan aku tidak diperhatikan. Kayak perasaan-perasaan semacam itu aku yakin kalian menemukan even di hubungan kalian. Di hubungan manapun, di hubungan siapapun, either itu hubungan sehat ataupun hubungan toksik, pasti bakalan ada saat-saat dimana kita kehilangan diri sendiri. Tapi yang membedakan adalah kamu dan pasangan kamu itu sama-sama aware atau peka nih bahwa semakin banyak masalah loh atau ada indikasi-indikasi yang tidak sehat loh di hubungan ini, and we have to fix this gitu. Tapi kalau nggak ada yang sadar bahwa ada masalah di sini atau di hubungan ini, dan kalian tetap keep going, dan kamu misalkan yang realize ada masalah kamu nggak mau ngomong, ya udah akhirnya masalah itu bakalan ketumpuk dan gak bakalan dibahas, dan in the end of the day bakalan jadi toxic banget ke kamu karena kamu semakin kehilangan diri sendiri di hubungan itu. So now we're going to talk about losing yourself in romantic relationship with your partner. Bahasan pertama itu bakalan tentang indikasi-indikasi yang mengisyaratkan kalau kita itu kehilangan diri sendiri dalam relationship itu. Indikasi yang pertama adalah kodependensi. Kodependensi sendiri itu bisa jadi definisinya tuh luas banget. Misalkan kalian nih jadi mengesampingkan mimpi-mimpi kalian. Ini beda loh ya dengan skala prioritas. Kalau skala prioritas kalian pasti tahu kapan kalian harus memprioritaskan sesuatu, melakukan sesuatu. Oh oke, mungkin hari ini tahun ini aku bakalan fokus ke growth pasangan aku, dan tahun depan aku bakalan fokus ke diriku sendiri, atau pasanganku juga harus fokus ke diriku juga kayak gitu di tahun depan. Jadi kayak ada feedback vice versa gitu dan lain sebagainya. Tapi di kodependensi ini itu kalian lebih ke mengesampingkan mimpi kalian karena dianggap lebih penting untuk mengikuti kemauan pasangan kalian kayak gitu loh, atau keadaan-keadaan yang memaksa kalian untuk mengesampingkan mimpi kalian, bahkan tidak mempertinkingkan mimpi itu lagi in the future. Kayak ya udah deh, aku udah sama pasangan aku gini. Padahal itu sesuatu yang kalian itu sangat pengen gitu loh. Sebenarnya compromise is fine in relationship. Of course there should be compromise in that. Tetapi compromise itu bukan completely menghilangkan apa yang kalian mau. Misalkan kalian punya beberapa list mimpi yang itu diurutkan berdasarkan prioritas keinginan kalian, dan kalian mostly kehilangan semua dari list apa aja yang ada di sana, ya berarti kalian losing your own self just to sacrifice it to your partner, and your partner don't want to compromise any of his or her dreams, and this is really harmful for you because knowing that we are human, kita mungkin sekarang bisa dependen ke pasangan kita karena kita masih sama dia, tapi we don't know what happens in the future. Because aku tipe orang yang percaya bahwa setiap kita berhubungan sama manusia itu pasti ada durasi waktunya. Entah itu durasi waktunya berakhir dengan meninggal atau berakhir dengan ya udah kita memutuskan untuk nggak bersama lagi. Orang-orang itu datang ke hidup kita itu for reason or lessons gitu loh. Dan pasti ada masa expirednya. Worst case-nya adalah
pasangan kalian udah gak lagi sama kalian, and you udah terlanjur buat nge-put aside semua mimpimu, terus kamu rungkat sendirian dong, kayak kamu rungkat sendirian, dan you don't have any capacity to build up again, or it's too far to build up your dreams again. Kalau kamu bahkan gak tahu gimana caranya untuk meraih mimpi-mimpimu lagi, start over from the beginning, it's too hard. Second of all, itu adalah kamu udah gak lagi punya self-esteem terhadap dirimu sendiri. Apa itu self-esteem? Self-esteem itu adalah keyakinan kepada diri sendiri bahwa kita itu orang yang kuat, kita itu orang yang bisa menghadapi semua tantangan dalam hidup, kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang pantas untuk dibahagiakan dan bahagia dengan cara kita sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya rasa pantas bahwa diri sendiri ini berhak untuk mendapatkan treatment yang bagus karena kita nge-treat orang juga dengan cara yang baik juga, kayak gitu loh. Nah, dalam relationship yang ketika kalian kehilangan diri sendiri ini, kalian gak punya kayak low banget self-esteem. Apa sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya adalah kalian ngerasa this is not important anymore to put yourself first. Because you, maybe the reasons banyak banget nih alasan-alasannya kenapa kamu gak put yourself first. Pertama, karena kamu ngerasa dirimu gak important lagi, rather than your partner. Lebih penting kamu ngeprioritasin apa kemauan partnermu daripada kemauan diri sendiri untuk menghindari adanya konflik, misalkan. Yang kedua adalah kamu ngerasa karena ya kayaknya apa yang aku mau nggak penting juga sih, soalnya mungkin pasangan aku bakalan ngira aku nggak rasional, atau apa yang aku mau itu susah buat didapetin, atau aku bahkan nggak pantas untuk mendapatkan hal itu. Banyak banget cewek-cewek atau pasangan-pasangan, even cowok, merasa kayak gini karena pasangannya itu nggak bisa untuk mengistimewakan pacarnya, mengistimewakan kalian. Padahal logikanya adalah, if you are in a relationship, kamu adalah salah satu orang yang terpilih untuk menjalin hubungan dengan orang itu. Dan seharusnya pacarmu atau pasanganmu itu juga sayang banget sama kamu dan cinta sama kamu. Naturally adalah ketika kita mengspesialkan seseorang, kita akan nge-treat dia dengan lebih baik daripada kita nge-treat orang lain atau kita nge-treat teman kita. Kita bakalan menyayangi orang itu. Kita bakalan ngasih mungkin hal-hal yang bikin dia bahagia, because his happiness or her happiness is my happiness too. Kayak gitu. Tapi masalahnya di sini kamu ngerasa beda 180 derajat lebih beda dari itu. Nah, karena kamu kehilangan kepercayaan diri bahwa kamu itu juga important, akhirnya kamu makan hati terus nih. Terus kamu enggak menjadi dirimu sendiri. Kamu cuman pengen ngebahagiain pasanganmu. Kehilangan diri sendiri dong kamu di situ. Kamu aja nggak tahu apa yang bikin kamu bahagia. Oke, mungkin kebahagiaan itu adalah melihat partner kita bahagia. Tapi kita juga harus tahu kebahagiaan diri kita sendiri juga di luar kebahagiaan dengan pasangan kita. Kayak misalkan aku suka nih ngelakuin hobi, misalkan berkuda, atau aku suka golf, atau aku suka bulu tangkis, tinju, boxing, dan lain sebagainya. Tapi gara-gara sama pasangan aku, dia bilang, oh itu hobi-hobimu tuh gak feminim banget sih, udahlah stop aja. Terus kamu kepikiran, karena itu dia berusaha ngeindoktrinasi itu di otakmu kayak gitu, karena takut mungkin dikatain kamu gak feminim, gak cewek lah kayak gitu, atau mungkin takut kehilangan cinta dari pasanganmu. Terus akhirnya ya udah, really low self esteem happen. Nah, yang ketiga adalah perasaan jealousy yang sangat-sangat berlebihan. Ini bisa jadi toksik ke pasanganmu juga. Tapi pasti ada core backgroundnya. Kenapa kok kalian bisa ngerasa sangat-sangat jealous? Mungkin ketika pasangan kalian itu main sama temen-temennya, atau ketika pasangan kalian itu cuman kerja atau ngapain, kalian terlalu jealous sama hal itu. Itu karena perasaan anxiety itu.
kalian terlalu dependent sama pasangan kalian. Jadi ketika pasangan kalian itu jauh dari kalian dikit aja, kalian insecure. What will happen to me if this man or if this woman leaves me? What will happen to me? I don't have any backup. I don't have any plan B. Why? How? How can I survive without him, without her? Itu tuh yang bikin kalian pusing. Akhirnya kalian overthinking sama pikiran-pikiran kalian sendiri, terus akhirnya kalian gak bisa fokus sama kerjaan-kerjaan kalian, atau sama kuliah kalian, atau sama keluarga kalian, hal-hal yang bikin kalian happy. Even this will getting worsen ketika kalian bahkan gak bisa untuk mengkomunikasikan ini sama partner kalian. Jadi kalian mendem rasa cemburu itu sendirian kayak gitu loh, sehingga pasangan kalian juga nggak ngerti. Terus akhirnya ya dia tetap ngelakuin hal itu yang ngebikin kalian overthinking, ya kalian tetap overthinking sendiri. This is why communication is really important in a relationship. I told you before, not in this video but in my stories. Yang keempat, antisosial. Antisosial itu terwujud karena kalian menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pasangan kalian, dan kalian jadi lupa kalau kalian punya kehidupan sendiri dengan teman-teman kalian atau bahkan keluarga kalian. Oke? Kalian jadi bingung nih, gimana ya caranya bersosialisasi lagi, ngobrol sama orang lain selain pasangan aku. Aku ngerasa yang paling ngertiin aku selama ini tuh cuma pasangan aku doang nih. Duh, aku takut banget aku ngobrol sama orang baru. Aku takut dianggap aneh. Apa ya yang harus aku omongin ya? Karena mungkin ini ada berbagai macam alasannya ketika kalian menjadi antisocial. It's either kamu emang terlalu fokus sama pasanganmu dengan inisiatifmu sendiri, atau karena memang pasanganmu itu kayak membelenggu kamu untuk ya udah fokus aja ke dia, fokus aja ke aku gitu. Nggak perlu kah kamu punya teman? Kan aku bisa jadi temenmu juga selain jadi pacarmu. Kan aku bakalan jadi teman hidupmu besok di masa mendatang. Kamu gak perlulah punya temen-temen itu, apaan sih? Gossip girls. Jadi ketika kalian berada di relationship, make sure kalian juga terhubung dengan dunia-dunia luar kayak gitu loh. Jadi you keep yourself keep in touch with your friends, you keep in touch with your family, and ya udah main-main aja, hangout aja sama teman-teman kalian tanpa pacar kalian, atau kalian lebih sering pulang ke rumah ngobrol sama keluarga kayak gitu, biar kalian gak antisocial. Itu bakal berpengaruh juga sih di semua aspek kehidupan, bukan cuma di relationship kalian dengan human aja in daily life, tapi juga di hubungan pekerjaan kayak gitu loh. Dan bisa jadi kalian jadi hypersensitive ya, nggak terbiasa sama berhubungan sama banyak orang. Terus akhirnya ketika kalian dihadapkan dengan teamwork misal di kerjaan, terus kalian kayak beda pendapat dikit aja kalian udah iritasi nih, capek nih, nggak bisa nih ngobrol sama orang, I'm drained. No, don't be like that, okay? Keep your social life live. Please stop blaming yourself, guys. You are very very beautiful, very very handsome ya. You are very special for your family. You are very special for your dad and for your mom. So please keep going. Please keep yourself alive and happy. I know your past relationship has habituated you to see yourself really unworthy, don't deserve any kind of happiness, because your partner always invalidate your feelings, your emotions. Coba yuk buat jangan ngeblame dirimu lagi. Kamu pantas kok buat mendapatkan kebahagiaan itu. Kamu pantas kok untuk mendapatkan satu buket bunga dari pacarmu. Kamu pantas kok dapetin coklat. Kamu pantas kok dijemput di depan rumah. Kamu pantas kok dibukain pintu mobil. Kamu pantas kok untuk ditreat dengan makanan-makanan enak. Kamu pantas kok untuk diberikan perhatian. Kamu pantas mendapatkan support system. Don't blame yourself, you are enough, baby. Okay? Semua yang kamu kasih ke pasangan-pasangan kamu itu udah cukup. Kan dia selama ini juga happy. Please now focus on yourself. Kayak aku tuh ngerangkum materi ini
Kayak aku tuh ngelihat diri sendiri gitu loh, seberapa sih aku dulu nggak percaya bahwa ada yang menyayangi aku, karena aku terlalu fokus untuk menyayangi pasangan aku gitu loh. Ya mungkin emang pasangan aku juga sayang sama aku, cuman pada akhirnya karena si pasangan aku ini bukan tipe orang yang ekspresif atau tidak bisa gimana caranya nge-treat aku, even if aku udah berusaha untuk mengkomunikasiin berkali-kali, aku pengen diginiin, tapi pada akhirnya enggak dapat hal itu. Aku jadi mikir, oh mungkin aku emang harusnya dicintai sebatas ini aja. Padahal sebenarnya itu salah. Aku pernah banget dikasih tahu sama salah satu bestie aku bilang, Mit, if you cut off your relationship and you start over with someone new, you will know how beautiful it is being loved fully with people who is expressive to you, kayak ekspresif, menunjukkan itu kepadamu. Dan ketika aku menjalin dengan orang yang baru, kayak oh wow, aku dikasih bunga, oh wow, aku dibukain pintu mobil, oh wow, dia nggak ngeluh jemput aku di rumah. Oh ternyata seindah ini ya disayangin sama orang. Ternyata ada ya jenis cinta seperti ini, jenis sayang seperti ini. Oh ternyata aku juga pantas diperlakukan seperti cewek-cewek pada umumnya. Itu juga low self esteem yang aku pernah rasain di hubungan-hubungan aku sebelumnya. Dan sekarang aku udah bener-bener yang kayak udahlah, aku pengen lepas sama semua belenggu-belenggu yang bikin aku ngerasa aku gak deserve happiness, gak deserve self growth. Jadi aku pengen fokus ke diriku sendiri. Aku bakalan ngasih semua sumber daya yang aku punya untuk nge-support perkembangan diri sendiri dan ambisi-ambisi aku. And I hope you guys also feel the same way right now I'm feeling, okay? So please, if you are feeling that you have lost yourself in a relationship, start rediscovering yourself again. Okay, you are individual, you are a whole human, a whole individual that needs self actualization and needs a full life of your own, kayak gitu loh. Nggak harus dependent sama orang, you have to be yourself. Okay, please find also partner that will be okay ketika kamu menjadi diri sendiri dan akan nge-treat kamu sebaik kamu nge-treat dia. Sebenarnya semua itu ya happens karena feedback. Jadi ketika kita nge-treat orang dengan baik, seharusnya kita bakalan di-treat dengan baik. Kalau misalkan kita nggak mendapatkan treatment yang baik, berarti itu bukan pasangan yang cocok buat kamu. Okay, so thank you for watching my video today. I'm so happy to share this to you, and I hope you enjoy my video. I hope you enjoy talking with me, and I will share it to on my Instagram, hoping you guys will be waiting for my next video. Thank you so much. Bye bye.